Shalom, saya Rensi Trivanya dan saat ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang saya pelajari dari kelas Cross Cultural Anthropology yang saya tempuh di semester ini. Ada dua topik utama yang akan saya bahas dalam presentasi saya, yaitu yang pertama hal yang saya pelajari dan yang kedua adalah aplikasi dalam kehidupan dan pelayanan saya. Baik, yang pertama saya mempelajari tentunya pengertian dari antropologi. Antropologi merupakan penjelasan atau penafsiran dari persamaan dan perbedaan yang ada dalam suatu budaya manusia. Dalam hal ini berarti ilmu antropologi ini membantu kita untuk melihat dunia dengan lebih baik dan menghindari kita dari sikap etnosentris, yaitu menganggap bahwa budaya kita sendiri itu yang paling benar, dan juga menghindari kita dari sikap relativisme ekstrim atau berkompromi dengan budaya setempat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ilmu antropologi juga sangat berhubungan dengan apa yang dilakukan dan pikirkan, sehingga seorang antropolog sejati akan melihat penyebab dari sebuah perilaku dan bukan cepat menghakimi atau menjudge. Kedua, saya juga belajar tentang pendekatan. Jadi dalam ilmu antropologi terdapat dua pendekatan, yaitu perspektif antropologi dan juga etnografi lapangan. Perspektif antropologi ini merupakan sebuah pendekatan di mana berarti kita melihat suatu budaya dari pandangan orang-orang yang ada di budaya itu sendiri. Misalnya kita melihat budaya orang Batak dari orang-orang Batak yang tinggal di budaya mereka, di budaya setempat, atau orang Jawa yang tinggal di budaya Jawa, dan kita melihat perilaku mereka, melihat nilai-nilai yang mereka hidupi. Dan yang kedua adalah etnografi lapangan. Etnografi lapangan ini berarti melihat suatu budaya berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kita secara langsung hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki budaya tersebut. Dan yang ketiga, saya mempelajari bahwa ilmu antropologi ini memisahkan antara bentuk, form, dan makna atau meaning. Antropologi berkaitan dengan hubungan antara bentuk budaya dan makna. Jadi perspektif antropologi ini membantu kita menyadari bahwa bentuk atau ritual itu penting bukan karena bentuk itu sendiri adalah suci, tetapi karena makna yang mengalir melalui bentuk itu adalah sakral. Jadi dalam gereja kita tahu ada perjamuan, kemudian ada khotbah dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk itu bukan karena bentuk itu yang penting sehingga bentuk itu dianggap suci, tetapi karena kita memahami bahwa ada sebuah makna dari perjamuan, ada sebuah makna dari pekabaran kebenaran di dalam peribadatan. Selanjutnya saya juga belajar tentang cultural antropologi yang dikemukakan oleh Paul Hiebert tahun 1983. Dia berkata bahwa kebudayaan sebagai sistem yang terintegrasi tentang pola, perilaku, ide, dan karakteristik produk masyarakat yang dipelajari. Dalam hal ini ada 3 area budaya yang dikemukakan oleh Paul Hiebert, dan menurut Paul Hiebert bahwa kebudayaan itu tidak berdiri dari satu unsur saja, melainkan dari beberapa unsur. Dan kalau kita lihat dari 3 area budaya ini, ada behavior, kemudian ada value, kemudian ada worldview. Jadi kita tahu bahwa ada value yang melatar belakangi sebuah behavior, sebuah perilaku, dan juga ada pandangan yang melatar belakangi
value atau nilai dari sebuah budaya. Sehingga ketika kita melihat orang dari satu budaya berperilaku, misalnya dalam kelas ini saya belajar tentang suku Samoa, di mana mereka memiliki sebuah perilaku, yakni milik pribadi adalah milik bersama, sehingga ketika turis datang atau orang asing datang ke tempat mereka tidak segan-segan memakai barang dari orang asing tersebut, karena mereka memiliki nilai dan mereka memiliki pandangan dari perilaku yang mereka hidupi di tengah-tengah suku mereka. Dan saya juga belajar di kelas ini yaitu relativitas budaya, yakni semua budaya pada hakikatnya adalah baik dan harus dihormati secara setara. Dalam relativitas budaya ini memahami bahwa pada dasarnya seperti tadi ya, perilaku, nilai yang berkembang dalam suatu budaya itu pada hakikatnya baik ketika dia ada di budaya tersebut. Jadi misalnya perilaku orang Samoa tadi pada hakikatnya adalah baik ketika itu ada di budaya itu. Tetapi ketika itu ada di budaya, ketika orang asing datang ke budaya orang Samoa, pasti akan sangat kaget karena budayanya berbeda seperti itu. Tetapi relativitas budaya ini memahamkan bahwa semua budaya pada hakikatnya adalah baik dan harus dihormati secara setara. Nah, selanjutnya saya juga belajar tentang kontribusi antropologi kepada teologi, yakni memungkinkan melihat orang lain dan kelompok sosial yang lain dengan benar. Kalau tadi saya belajar tentang relativitas budaya, di mana bahwa setiap perilaku dan nilai itu pada hakikatnya baik pada budaya masing-masing. Jadi ya mungkin itu tidak baik di budaya yang lain, tetapi hal itu baik di budaya tersebut. Tetapi ketika kita berbicara tentang, ketika kita melihat bahwa apakah relativitas budaya, apakah kebudayaan itu bisa berjalan beriringan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kontribusi antropologi ini justru membuat budaya yang tadinya berbeda-beda dalam satu budaya itu dengan perilaku yang mungkin juga bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi melalui ilmu antropologi kita bisa melihat bahwa semua orang dari setiap budaya yang berbeda ini bisa memuliakan Tuhan, bisa tetap mengikuti Tuhan, bisa tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui budaya mereka masing-masing. Karena kenapa? Karena pada dasarnya firman Tuhan itu bersifat absolut dan budaya itu terus mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga firman Tuhan itu bisa menyatukan orang dari beragam budaya yang berbeda-beda untuk memuliakan Allah dan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Seperti itu. Aplikasi dalam kehidupan dan pelayanan saya secara pribadi, saya melalui kelas ini saya belajar yang pertama tidak rasis terhadap suatu budaya, melainkan melihat peluang agar Allah dimuliakan melalui budaya tersebut. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin sebelum saya belajar tentang antropologi, saya merasa sedikit kebingungan bagaimana orang dari suku A, suku B, suku C yang mereka sangat kuat secara budaya, mereka sangat kuat secara penyembahan,
kepada animisme, kepada sesuatu yang bukan Allah, itu dapat memuliakan Allah yang benar, dan saya mulai mungkin menghakimi dan merasa bahwa budaya saya sendiri itu paling benar. Tetapi ketika saya belajar antropologi, saya menyadari bahwa orang dari setiap budaya punya kesempatan yang sama seperti saya hari ini untuk memuliakan Allah melalui budaya mereka masing-masing. Dan yang kedua, saya juga belajar bahwa memakai ilmu antropologi untuk menjangkau jiwa secara pribadi di sekitar saya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa ilmu antropologi ini melihat perilaku, melihat penyebab dari sebuah perilaku. Sehingga saya pun demikian, ketika saya berjumpa dengan seseorang dan seseorang mungkin terlihat sangat tertutup atau terlihat tidak bersahabat dengan saya atau terlihat mengacukan saya percaya bahwa ada penyebab dari sebuah perilaku yang nampak dari diri seseorang, sehingga ilmu antropologi ini bisa saya terapkan untuk menjangkau jiwa orang tersebut secara pribadi, menjalin persahabatan tentunya, menjadi pendengar yang baik, kemudian menawarkan bantuan ketika dia membutuhkan bantuan, atau menawarkan doa ketika dia membutuhkan topangan doa. Kemudian yang ketiga, saya juga akan memakai ilmu antropologi untuk membagikan Injil kepada teman tuli di dunia sekuler tempat saya bekerja. Jadi saya hari ini dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang guru dari anak-anak berkebutuhan khusus, dan saya melihat bahwa akses bagi teman-teman tuli itu masih sangat tertutup, khususnya di daerah saya. Sehingga melalui pelajaran antropologi ini, pikiran saya semakin terbuka untuk melihat urgensi dari akses Injil kepada teman-teman tuli. Dan tentunya ilmu antropologi ini membantu saya untuk melihat mereka dari budaya mereka, dari worldview mereka, dari nilai-nilai yang mereka hidupi, kemudian dari perilaku-perilaku mereka. Dan saya tidak seharusnya untuk cepat menjudge, melainkan ketika saya berbaur dengan mereka, saya bisa belajar dari budaya mereka. Misalnya seperti teman tuli yang mereka sangat-sangat bahasa kasihnya itu physical touch, mungkin karena mereka tidak bisa mendengar, sehingga mereka merasa bahwa sentuhan fisik itu adalah bentuk kasih yang paling efektif untuk mereka memahami bahwa dikasihi, mereka mengasihi dan dikasihi, merasa dikasih dan mengasihi. Dan sebelumnya saya melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, karena ada banyak sekali kasus-kasus penyimpangan yang terjadi di dalam komunitas mereka. Tetapi ketika saya melihat hal ini melalui kacamata ilmu antropologi, saya tahu bahwa mereka butuh dibantu, mereka butuh untuk dibagikan kebenaran tentang firman Tuhan, sehingga mereka pun dapat memuji dan memuliakan Allah melalui budaya mereka, melalui bahasa isyarat, melalui komunikasi total yang mereka dapat lakukan. Dan tugas saya di sini adalah membantu mereka untuk mengetahui bahwa ada firman Allah, ada budaya Kristus yang juga harus hidup dalam budaya teman-teman tuli. Oke, ini yang dapat saya bagikan, hal-hal yang saya pelajari dan aplikasinya dalam kehidupan dan pelayanan saya. Kiranya dapat memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.